Pintu masuk ke lembah adalah jalan setapak yang lebarnya beberapa meter. Dokter peri kecil dan Xin Lan duduk bersila di dinding di samping jalan setapak. Boneka iblis bumi, dengan mata cekung, ada di samping mereka. Xin Lan memegangi pipinya dengan tangannya saat tatapannya berulang kali menyapu lembah. Tidak ada keributan di lembah selama beberapa hari penantian ini. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana perkembangannya. Xin Lan mendesah pelan. Dia meregangkan pinggangnya yang malas dan baru saja akan berbicara dengan dokter peri kecil di sampingnya ketika mata tertutup rapat dokter peri kecil tiba-tiba terbuka. Ekspresi serius langsung muncul di wajah cantiknya. Apa itu? Xin Lan terkejut saat melihat penampilan dokter peri kecil, dan dia buru-buru bertanya. Orang-orang dari lembah sungai es telah tiba, kilatan sedingin es melintas di mata cantik dokter peri kecil. Dia perlahan berdiri dari tanah saat niat membunuh samar-samar perlahan-lahan keluar dari tubuhnya. Ekspresi Xin Lan juga berubah ketika dia mendengar kata-kata dokter peri kecil. Matanya buru-buru melihat keluar lembah. Dia memang melihat beberapa sosok kulit putih di kejauhan. Wanita beracun yang menyedihkan, kan? Sementara Xin Lan sedang melihat ke area di luar lembah, suara lama yang acuh tak acuh tiba-tiba ditransmisikan dari kejauhan. Setelah itu mendarat di telinga dokter peri kecil dan Xin Lan. Dokter peri kecil tidak menjawab suara ini. Ekspresi sedingin es terlihat di matanya. Dia mengepalkan tinjunya dan doki ungu keabu-abuan perlahan-lahan menjulur seperti dua ular piton besar. Segera, mereka berkelok-kelok di sekitar tubuhnya. Riak lembut tiba-tiba terbentuk di udara di pintu masuk lembah tidak lama setelah suara lama terdengar. Segera, sosok dengan punggung bungkuk, memegang tongkat berbentuk ular, perlahan muncul di depan mata dokter peri kecil dan Xin Lan. Mengikuti kemunculan sosok dengan punggung bungkuk ini, suara angin terbelah muncul di belakangnya. Sesaat kemudian, banyak sosok kulit putih mendarat di belakang sosok bungkuk dengan tertib. Kelompok orang ini terdiam setelah muncul. Niat membunuh secara samar-samar dan perlahan menyebar pada saat bersamaan, menyebabkan gas racun di sekitarnya tersebar. Mata dokter peri kecil menyipit ketika lelaki tua yang memegang tongkat jalan berbentuk ular muncul. Dia diam-diam mengencangkan tangannya dan berkata dengan suara yang jernih dan sejuk, memang seorang ahli di puncak kelas Dousong. Lembah sungai es ini benar-benar mau berusaha. Petik 2. Haha, tidak berlebihan bagiku yang dulu untuk bertindak demi wanita beracun yang menyedihkan. Selain itu, menurut aturan lembah sungai es saya, mereka yang telah membunuh sesepuh lembah saya juga akan ditangkap dan dihukum mati. Orang tua yang memegang tongkat berbentuk ular secara alami adalah Penatua Tianxi dari lembah sungai es, yang telah memasuki aliran dewa jatuh untuk mencari kelompok Xiaoyan. Pada saat ini, mata sipitnya menatap dokter peri kecil di atasnya. Dia tersenyum sedikit sementara suaranya mengandung nada tidak peduli. Dia adalah tetua lembah sungai es Tianxi. Xin Lan, yang berada di belakang dokter peri kecil, mengungkapkan wajah agak pucat putih karena sekelompok besar ahli lembah sungai es yang muncul. Ketika matanya berhenti pada pria tua itu, pucatnya menjadi lebih intens saat dia tanpa sadar berteriak. Penatua Tianxi, dokter peri kecil terkejut. Segera, wajahnya berubah sedikit. Bahkan seseorang seperti dia, yang telah memasuki wilayah Pil beberapa waktu yang lalu, telah mendengar nama orang ini. Dikabarkan bahwa orang tua ini tidak hanya kuat, tetapi juga telah berlatih kekuatan Zun Es dari lembah sungai es ke tingkat puncak. Douzong biasa bahkan tidak mampu bertahan selama 10 pertukaran melawannya. Terlebih lagi, setiap kali orang ini bertarung, dia tidak akan membiarkan siapapun hidup. Selain itu, ia mengandalkan kekuatan Ice Zone Force-nya yang sombong untuk membekukan lawan-lawannya menjadi patung es yang seperti kehidupan, menyebabkan seseorang merasa ketakutan hanya dengan melihatnya. Reputasi sengit orang tua ini cukup terkenal di wilayah tengah ini. Dokter peri kecil tidak mengharapkan lembah sungai es untuk mengirim iblis tua ini. Kenapa hanya kalian berdua? Saya ingat sepertinya ada seorang pria muda dan tubuh spiritual yang memiliki kekuatan besar, bukan? Tianxi dengan lembut menancapkan tongkat jalan berbentuk ular ke tanah sambil tertawa, minta mereka berdua untuk keluar. Hari ini, aku yang dulu tidak akan membiarkan siapapun pergi. Kalau tidak, akan sulit bagiku untuk bertanggung jawab kepada kepala lembah. Petik 2. Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan itu. Dokter peri kecil tertawa terbahak-bahak. Dia menoleh ke Xin Lan dan berkata, pergilah ke lembah. Jagalah Xiaoyan dan Tian Huo Zunse. Petik 2. Xin Lan ragu sejenak setelah mendengar kata-katanya. Namun, setelah berpikir tentang bagaimana dia hanya akan menjadi beban bagi dokter peri kecil, dia hanya bisa mengatupkan giginya dan dengan cepat menarik diri. Setelah itu, dia melompat ke lembah. Sepertinya mereka semua bersembunyi di lembah. Mungkinkah mereka terluka saat melawan Sky Poison Dragon Scorpion Beast terakhir kali?
Tianxi tidak peduli tentang kepergian Xinlan. Tak satu pun dari orang-orang ini yang bisa melarikan diri hari ini. The Little Fairy Doctor merajut alisnya. Dia tidak berharap iblis tua ini menyadari pertarungan mereka dengan binatang kalajengking naga racun langit. Dia memang agak terampil. Old Si, serahkan wanita ini pada kita. Kamu bisa istirahat saja, salah satu dari 3 pria tua berpakaian putih di samping Tian. Dia melirik dokter peri kecil sebelum berbicara dengan sikap hormat. Tidak perlu, aku yang dulu juga sangat tertarik pada wanita beracun yang menyedihkan ini. Tianxi tiba-tiba mengusap bagian belakang telinganya ketika dia berbicara sampai titik ini. Ada bekas luka coklat di tempat itu. Sebuah lubang jelek terlihat samar-samar di bekas luka itu. Seolah-olah daging telah digali dari tempat itu. Itu menyebabkan seseorang menggigil saat melihatnya. Tianxi mengusap bekas luka coklat ini. Rasa dingin tiba-tiba melonjak dari kedua matanya. Saya tidak dapat mengingat kapan saja saya bertukar pukulan dengan orang terakhir yang memiliki tubuh racun yang menyedihkan itu. Namun, saya memiliki ingatan yang dalam tentang orang itu. Hari ini, izinkan aku yang dulu untuk melihat tingkat apa yang telah dicapai tubuh racun yang menyedihkan ini. Petik 2. Ketiga pria tua berpakaian putih itu saling memandang setelah mendengar ini. Tak satu pun dari mereka berani mengatakan apa-apa lagi. Dikalahkan oleh ahli yang memiliki tubuh racun yang menyedihkan saat itu telah meninggalkan bekas luka berdarah di hati Tianxi. Mereka tidak berani mengatakan apapun tentang masalah ini. Kalian semua harus menjaga 4 penjuru lembah ini. Jangan biarkan siapapun melarikan diri. Tianxi mengangkat tongkat jalan berbentuk ular sambil berjalan perlahan ke depan. Setelah itu, kakinya menginjak udara kosong saat dia naik ke udara. Matanya menatap ke arah dokter peri kecil dan boneka iblis bumi di sampingnya sebelum tertawa dengan suara samar, selain kamu, tidak akan ada orang lain yang hidup di lembah ini. Wajah dokter peri kecil sedingin es. Matanya menyapu lembah tanpa meninggalkan jejak sementara tangannya tanpa sadar menegang. Masih belum ada aktivitas di dalam lembah. Tampaknya penggabungan Tianhuo Zunze dengan tubuh fisiknya masih belum selesai. Saya hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menunda waktu. Semoga Xiao Yan dapat meningkatkan kecepatan merger. Petik 2. Dokter peri kecil menarik napas lembut. Dia menggeser kakinya. Kakinya baru saja melangkah ke depan ketika boneka iblis bumi sepertinya diseret oleh sesuatu. Suara ledakan muncul saat kakinya menginjak tanah dengan keras. Setelah itu, ia bergegas menuju Tianxi di langit. Dokter peri kecil buru-buru mengikuti setelah melihat ini. Douki yang besar dan perkasa di telapak tangannya berubah menjadi 2 ular piton douki besar berwarna ungu keabu-abuan. Mereka mengeluarkan suara mendesis saat mereka memotong udara di kejauhan dan menggigit Tianxi. Apakah ini boneka itu? Memang sedikit luar biasa. Namun, puncak sebenarnya dari kelas Douzong bukanlah seseorang yang bisa kamu lawan dengan mengandalkan angka. Tianxi tersenyum acuh tak acuh di hadapan boneka iblis bumi saat memimpin serangan. Dia mengepalkan tangannya yang keriput dan orang bisa melihat ruang di depan boneka iblis bumi berfluktuasi. Sesaat kemudian, itu berubah menjadi substansi nyata. Bang! Boneka iblis bumi bertabrakan dengan keras ke dinding luar angkasa. Efek rebound mengembalikan sebagian besar kekuatan ke tubuh boneka, mengirim boneka iblis bumi terbang. Tianxi perlahan mengangkat tangannya yang keriput setelah secara acak memaksa kembali boneka iblis bumi. Setelah itu, dia menghadapi dokter peri kecil dan tiba-tiba membuat gerakan menyambar. Segera, telapak tangan udara dingin setinggi 10 kaki melesat dan meraih 2 ular piton douki besar berwarna ungu keabu-abuan. Dengan jepitan yang kejam, 2 ular sanca besar itu hancur, berubah menjadi titik energi yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke tanah. Senyuman dingin muncul di wajah Tianxi setelah menghancurkan ular piton raksasa itu. Dia melambaikan tangannya dan telapak tangan yang sangat besar muncul di depan dokter peri kecil dengan gaya seperti kilat. Setelah itu dibanting dengan keras. Wajah cantik dokter peri kecil berubah sedikit ketika dia merasakan udara dingin yang mengejutkan yang tiba-tiba. Dia bisa merasakan sirkulasi douki di dalam tubuhnya tersumbat di hadapan udara dingin yang mengejutkan ini. Kekuatan Zun Es yang sangat kuat. Keseriusan melonjak ke wajah dokter peri kecil. Douki yang pekat, ungu keabu-abuan dengan cepat keluar dari tubuhnya. Setelah itu berkumpul di atas kepalanya. Bang! Telapak es besar dan dingin mendarat tanpa halangan apapun, bertabrakan dengan douki ungu keabu-abuannya. Udara dingin yang menakutkan melonjak keluar. Segera, serpihan es kecil muncul di douki ungu keabu-abuannya. Telapak tangan yang sangat besar itu benar-benar menghancurkan pertahanan Little Fairy Doctor dengan cara yang rumit. Grup, pertahanannya dengan mudah dipatahkan dan kekuatan yang sangat besar mengirim tubuhnya melintasi ruang angkasa sebelum dia sempat mundur. Segera, seteguk darah segar dimuntahkan.
Tubuhnya yang indah terbang ke belakang seperti layang-layang dengan tali putus. Akhirnya, dia menabrak dinding. Kekuatan yang kuat menyebabkan retakan muncul di dinding gunung. The Little Fairy Doctor dipaksa kembali dalam kekalahan hanya dengan 1 kali pertukaran. Seorang ahli di puncak kelas Douzong sekuat ini. Tianxi tersenyum sedikit setelah mengalahkan Little Fairy Doctor dengan 1 telapak tangan. Dia akan mengejar ketika sesosok berwarna perak sekali lagi bergegas tanpa takut mati. Cahaya perak berkedip di atas tinjunya. Sedikit penghinaan muncul di mata Tianxi ketika dia merasakan angin kencang yang terkandung di tinju sosok berwarna perak itu. Yang dimiliki boneka itu hanyalah kekuatan kasar. Itu masih baik-baik saja jika berurusan dengan Douzong biasa. Namun, itu tidak diragukan lagi hanyalah tindakan sembrono terhadapnya. Udara dingin seputih salju dengan cepat berkumpul di tangan Tianxi. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi kepalan tangan es yang menyerang ke depan. Bang! Tinju es dan tinju boneka iblis bumi bertabrakan dengan keras dengan kecepatan yang menyebabkan dampak besar. Serpihan es segera terbang ke segala arah. Tianxi dengan dingin tertawa ketika serpihan es keluar dari kepalan es, dan lengannya tiba-tiba dan dengan aneh bergoyang, seperti ular, sebelum tiba-tiba bergetar. Ledakan, kekuatan seperti air banjir melonjak keluar saat lengannya bergoyang. Kekuatan ini mengandung kekuatan boneka iblis bumi. Teknik menggoyangkan aneh itu sepertinya benar-benar mencerminkan serangan boneka iblis bumi. Kekuatan menyebar dalam bentuk riak dan tanda kepalan setengah jari tenggelam ke dalam dada boneka setan bumi. Jika dia tidak memiliki nyawa dan tidak merasakan sakit apapun, kemungkinan tangan Tianxi akan membunuhnya. Meskipun demikian, boneka iblis bumi masih terlempar dengan keras. Akhirnya, itu menghancurkan beberapa batu besar sebelum tertanam dalam di dinding gunung. Kamu hanya begitu-begitu. Tongkat jalan berbentuk ular di tangan Tianxi dengan lembut menekan udara kosong saat Tianxi dengan cepat melirik ke arah dokter peri kecil yang kalah. Dia sedikit tertawa, saat ini kamu memang jauh lebih lemah dibandingkan dengan orang terakhir yang memiliki tubuh racun yang menyedihkan. Dengan patuh kembali bersamaku ke lembah sungai es dan kamu mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika tidak, nasibmu tidak akan lebih baik dari yang lain. Wajah dokter peri kecil sedingin es. Dia menyeka bekas darah di sudut mulutnya. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan baru saja akan membuka segel tubuh racun yang menyedihkan ketika tawa lembut tiba-tiba menyebar dari lembah. Saya pikir tidak perlu kembali ke lembah sungai es. Arus dewa yang jatuh ini bukanlah kuburan yang buruk. Ini seharusnya menjadi tempat yang bagus untuk mengubur tulang tua Anda di sini. Tianxi perlahan menarik senyum di wajahnya saat dia berdiri di udara. Matanya suram saat mendarat di pintu masuk lembah. 2 sosok perlahan berjalan keluar. Mata Tianxi berhenti pada sosok muda itu. Segera setelah itu, mereka menoleh ke lelaki tua itu, yang sedang tersenyum. Setelah itu, wajah suramnya perlahan menegang. Douzun, suara lembutnya mengandung sedikit kebodohan dan keterkejutan saat itu tiba-tiba menyebar, menyebabkan udara di sekitarnya membeku dengan tenang. Douzun. 2 kata sederhana ini tampaknya memiliki kekuatan iblis yang secara instan menyebabkan udara di atas daratan menjadi padat. Aura pembunuhan dingin yang dibentuk oleh banyak murid lembah sungai es benar-benar runtuh di hadapan 2 kata ini. 2 sosok perlahan berjalan keluar dari pintu masuk lembah. Xiao Yan mengangkat dokter peri kecil itu, dan melihat sedikit darah di sudut mulutnya. Senyum tipis di wajahnya tanpa sadar menegang. Namun, senyuman ini dipenuhi dengan aura membunuh dan perasaan dingin. Apakah kamu berhasil? Dokter peri kecil memandang Tian Huo Zunze di belakang Xiao Yan dan bertanya dengan gembira. Xiao Yan menyeringai sedikit dan mengangguk. Dia bertanya, kamu baik-baik saja. Itu hanya luka ringan. The Little Fairy Doctor menjawab secara acak. Kali ini, dia telah memberi perhatian dan tidak membiarkan Ice Zone Force menyerang tubuhnya. Selain itu, Tianxi ingin menangkapnya hidup-hidup. Karena itu, dia menahan diri ketika dia meluncurkan serangan telapak tangannya. Karena itulah luka-lukanya tidak dianggap serius. Xiao Yan meraih tangan dokter peri kecil. Dia hanya merasa yakin setelah menyelidikinya. Memalingkan kepalanya, dia menatap Tianxi di langit, yang wajahnya tiba-tiba berubah tidak tenang dan gelisah. Dia tersenyum saat berkata, pukulan sesepuh ini benar-benar berat. Ekspresi Tianxi gelap dan serius saat dia melirik Xiao Yan. Setelah itu, dia mendengus dingin. Matanya beralih ke Tian Huo Zunze. Meskipun dia belum mengucapkan sepatah kata pun, perasaan tertekan yang menyebar dari tubuhnya menyebabkan Tianxi merasa seolah-olah jantungnya menegang. Tekanan semacam ini adalah sesuatu yang hanya dia rasakan dari kepala lembah-lembah sungai es dan iblis tua lainnya yang selalu mengungguli dia. Keduanya benar-benar melangkah ke kelas Douzun. Dengan kata lain, lelaki tua polos ini pasti ahli Douzun.
Penampilan orang ini seharusnya seperti tubuh spiritual saat itu, pada saat itu, dia baru mencapai level bintang 8 Dousong. Sekarang, bagaimanapun, sepertinya itu dilakukan dengan sengaja, sebuah pikiran dengan cepat melintas di hati Tianxi dalam suasana yang tenang ini. Karena jiwa Tianhuo Zunze benar-benar menyatu dengan tubuh baru ini, bahkan penampakan tubuhnya pun berubah. Itu telah berubah menjadi yang mirip dengan jiwa Tianhuo Zunze. Oleh karena itu, Tianxi berhasil mengenali Tianhuo Zunze sebagai tubuh spiritual hanya dengan melihat sekilas. Teman ini, kita dapat memilih untuk tidak melanjutkan masalah bahwa Anda telah membunuh penatua lembah sungai es. Namun, lembah sungai es saya tidak bisa melepaskan orang-orang ini. Mudah-mudahan, karena wajah kepala lembah saya, Tianxi layak menjadi seorang ahli yang terkenal untuk waktu yang lama. Bahkan ketika menghadapi seorang elit Douzun, dia masih bisa menenangkan diri setelah kehilangan ketenangannya. Dia menangkupkan tangannya dengan hormat ke Tianhuo Zunze, tapi dia disela sebelum dia bisa mengatakan semua yang ingin dia katakan. Saya tidak terbiasa dengan kepala lembah Anda. Aku yang dulu tidak berpikir aku perlu memberinya wajah, Tianhuo Zunze dengan lembut memutar lengannya. Dia masih merasa sedikit asing setelah bergabung dengan tubuh ini. Namun, perasaan memiliki tubuh fisik ini sungguh luar biasa. Dia melirik Xiao Yan di sampingnya dan tersenyum. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menjawab Tianxi dengan senyuman. Ekspresi Tianxi sedikit tenggelam saat mendengar ini. Dengan status dan kekuatannya, sudah lama sekali sejak seseorang berani mengatakan kata-kata seperti itu padanya. Sementara ekspresi Tianxi telah tenggelam, tiga sesepuh lembah sungai es tidak jauh di bawah juga secara bertahap pulih dari keterkejutan mereka. Tatapan mereka mengandung ketidakpercayaan saat mereka melihat pria tua di belakang Xiao Yan. Douzun, bagaimana mungkin kelompok orang ini akan memiliki seorang ahli pada tingkat seperti itu? Menjadi ahli Douzong, mereka jelas mengerti betapa menakutkannya seorang Douzun. Mereka tidak pernah menyangka situasi ini, di mana tidak ada yang salah, akan mengalami perubahan drastis dalam sekejap. Douzun, itu adalah ahli tertinggi yang bahkan penatua Tianxi akan kesulitan mengalahkan bahkan jika dia secara pribadi bertarung. Ketiga sesepuh lembah sungai es bertukar pandangan satu sama lain. Mulut mereka penuh dengan kepahitan. Perubahan situasi ini benar-benar menguji kemampuan seseorang untuk menahan pukulan. Sebelumnya, mereka adalah serigala yang mengelilingi kambing. Namun, dalam sekejap mata, seekor harimau buas muncul di antara kambing-kambing tersebut. Perubahan identitas dari pemburu menjadi yang diburu tampak terlalu cepat. Aku yang dulu sadar bahwa kamu bukanlah orang yang baik. Demikian pula, diriku yang lama juga termasuk tipe orang yang akan membalas dendam terhadap mereka yang menyinggung perasaanku. Karena Anda telah melukai seseorang, Anda tentu harus membayar harga untuk melakukannya. Tianhuo Zunze tersenyum tipis sementara ekspresi orang-orang dari lembah sungai es berubah-ubah. Dia menoleh ke Xiao Yan dan berkata, "Serahkan padaku." Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia mengangkat Little Fairy Doctor dan perlahan mundur 2 langkah sebelum dengan lembut berkata, "Karena lembah sungai es bermaksud untuk memberikan hadiah sebesar itu, kita harus menerimanya." Tianhuo Zunze tersenyum dan mengangguk. Jubahnya tiba-tiba terangkat meski tidak ada angin. Udara di sekitarnya seperti gelombang air yang mulai berfluktuasi dengan cepat. Kekuatan besar perlahan menyebar. "Teman ini, apakah kamu benar-benar ingin bermusuhan dengan lembah sungai es milikku? Jangan berpikir bahwa Anda bisa menjadi tidak takut hanya karena Anda adalah seorang elit Douzun. Lembah sungai esku tidak pernah takut pada siapapun." Mata Tianxi menjadi lebih gelap saat melihat situasinya. Tongkat yang diguncang ular di tangannya menghantam udara kosong dengan kejam saat dia berteriak dengan dingin. Tianhuo Zunze bersikap seolah-olah dia tidak mendengar tangisan dingin ini. Ruang di sekitar tubuhnya mulai berfluktuasi lebih intens. Di bawah fluktuasi semacam ini, pecahan batu di sekitarnya mulai bergetar. Mereka dengan cepat berpisah, berubah menjadi butiran pasir kecil yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah kekeruhan melintas di mata Tianxi ketika dia melihat Tianhuo Zunze mengabaikannya. Seorang elit Douzun memang sangat kuat, namun, tidak mungkin membuatnya mundur hanya dengan ini. Bukannya dia belum pernah melihat seorang elit Douzun. Semua orang dari lembah sungai es, dengarkan. Bentuk formasi mendalam misterius naga kuat. Tianxi dengan cepat mundur beberapa langkah dan berteriak kepada anggota lembah sungai es di bawah dengan tegas. Semua anggota lembah sungai es menggigil saat mendengar Tianxi menangis. Namun, orang-orang ini juga dianggap sebagai elit di lembah sungai es. Mereka segera menyebar dan membentuk formasi yang sangat misterius. Tianxi terletak di mata formasi. Hah! Gelombang demi gelombang teriakan rendah berulang kali dipancarkan dari mulut para murid lembah sungai es. Segera,
Kumpulan udara dingin berwarna putih melesat dari atas kepala mereka. Udara dingin berwarna putih dari 3 sesepuh lembah sungai es adalah yang terkuat. Gumpalan yang tak terhitung jumlahnya dari udara dingin berwarna putih aneh naik sebelum menggumpal di langit, berlama-lama di atas tubuh Tianxi. Pada saat ini, kedua matanya terbuka lebar. Segel yang dibentuk oleh tangan semua orang dengan cepat berubah, membentuk banyak bayangan setelahnya. Formasi mendalam misterius naga kuat, persembahan darah memanggil naga mendalam. Kuku Tianxi memotong ujung jarinya. Darah segar menyembur keluar dan segera menyatu dengan udara dingin yang keruh. Dia melebarkan mulutnya dan udara biru tua yang luar biasa kuat keluar. Akhirnya, itu diaglomerasi dengan banyak uap yang bercampur. Saat ia bergoyang dengan cepat, naga dingin setinggi 1000 kaki perlahan muncul di langit. Naga yang sangat besar dan sedingin es ini sangat besar. Permukaan tubuhnya ditutupi dengan jejak darah yang tak terhitung jumlahnya. Kilatan darah sedingin es berkedip di mata naga besar itu. Tatapannya menatap semua orang di bawah, memandang mereka seperti seseorang akan melihat seekor semut. Naga besar ini tidak hanya tampak kuat. Ada kekuatan naga yang merembes keluar dari tubuhnya. Sebuah pucat melonjak di wajah Tianxi dan orang-orang dari lembah sungai es ketika naga besar yang sedingin es muncul. Kulit beberapa murid bahkan menjadi lebih kering. Rambut mereka juga menunjukkan tanda-tanda warna kuning pelapukan. Xiao Yan sedikit mengernyit saat melihat naga sedingin es ini. Lembah sungai es benar-benar sesuai dengan namanya. Mereka memiliki formasi yang begitu misterius. Namun, sekilas, sepertinya harga yang mereka bayarkan untuk menggunakan formasi semacam ini signifikan. Tubuh Tianhuo Zunze digantung di langit. Matanya menatap naga besar itu saat beberapa kejutan melintas di antara mereka. Naga sedingin es ini diaglomerasi dari Douqi dan darah esensi semua orang di sini dari lembah sungai es. Mungkin jauh melebihi tingkat puncak biasa Dousong. Teman ini, jika kamu mundur sekarang, lembah sungai esku masih akan melihatmu sebagai VIP. Tianxi berbicara dengan suara yang dalam sementara matanya menatap tajam ke arah Tianhuo Zunze, yang jubahnya berkibar meskipun tidak ada angin. Kamu hanya menggertak. Tianhuo Zunze menjawab dengan lemah. Kamu membawa ini pada dirimu sendiri. Kilatan dingin berkedip di mata Tianxi. Dia tidak percaya bahwa naga ini, yang dibentuk dari Douqi semua orang, tidak menimbulkan ancaman bagi orang ini di depan mereka. Pergilah, Tianxi berteriak dengan marah sambil mengarahkan jarinya ke arah Tianhuo Zunze. Naga besar sedingin es di langit segera mengeluarkan raungan. Itu melebarkan mulut besarnya sebagai aura naga, puluhan kaki besar, melesat ke arah Tianhuo Zunze dengan cara seperti kilat. Fragmen es berwarna putih samar muncul kemanapun aura naga itu lewat. Jari Tianhuo Zunze dengan lembut memotong ruang di depannya saat dia melihat aura naga sedingin es yang melesat. Udara seperti kertas tipis yang robek. Retakan spasial hitam gelap, yang tampak seperti saku, muncul entah dari mana. Aura naga tersedot ke dalamnya. Tianhuo Zunze menggosok retakan dengan tangannya setelah aura naga terserap ke dalamnya. Garis spasial secara aneh menghilang. Dia mengangkat kepalanya, mengarahkan tangannya ke naga di kejauhan, dan tiba-tiba mengepalkannya. Mencekik spasial, seluruh tempat segera mulai berfluktuasi setelah teriakan lembut Tianhuo Zunze terdengar. Ruang di sekitar naga besar yang sedingin es itu dengan cepat menjadi terdistorsi. Lipatan spasial bahkan bisa terlihat samar-samar. Retak, lapisan pecah hitam gelap muncul setelah lipatannya terlihat. Tubuh naga besar itu dengan paksa terkoyak oleh distorsi spasial. Setelah itu ditelan ke dalam celah hitam pekat. Naga sedingin es itu segera meraung ke langit setelah tubuhnya hancur. Tubuhnya yang sangat besar membawa ledakan sonik yang tak tertandingi saat melesat ke arah Tianhuo Zunze. Tianhuo Zunze mengungkapkan senyuman kosong saat dia menyaksikan naga besar yang sedingin es itu menyerang. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya. Retak, retak, retak. Lebih banyak ruang dengan cepat terdistorsi. Banyak lipatan terus-menerus muncul. Lokasi di mana setiap lipatan muncul adalah tempat di mana naga itu berada. Itu bahkan belum mencapai 1000 kaki dari Tianhuo Zunze ketika tubuh besarnya hancur berkeping-keping dan ditelan menjadi ketiadaan. Pada saat naga besar yang sedingin es menyerang Tianhuo Zunze, hanya tersisa kepalanya yang besar. Tianhuo Zunze mengulurkan tangannya dan menekannya di dahi naga itu. Dengan jentikan jarinya, naga es itu hancur menjadi pecahan es yang menembus langit. Melempar telur ke batu, benar-benar lemah. Wajah Tianxi dan yang lainnya segera memerah saat naga es itu hancur. Mereka menyemburkan darah segar pada saat bersamaan. Seorang elit Douzun benar-benar menakutkan. Gruk, darah segar dimuntahkan saat tubuh Tian He jatuh dari langit. Kakinya terhuyung-huyung lebih dari selusin langkah di tanah sebelum dia perlahan-lahan menenangkan dirinya. Warna putih pucat melonjak ke wajahnya yang keriput.
Bang, bang, semua murid elit lembah sungai es juga terbang mundur, tampak menderita pukulan berat, sementara Tianxi dipaksa kembali. Setelah itu, mereka jatuh ke tanah satu demi satu. Tidak ada yang tahu apakah mereka hidup atau mati. Hanya 3 sesepuh berpakaian putih yang hadir hampir tidak bisa menstabilkan tubuh mereka. Namun, wajah mereka saat ini dipenuhi dengan keterkejutan. Tak satu pun dari mereka mengharapkan formasi besar, yang terbentuk dari semua kekuatan mereka, tidak akan dapat bertahan bahkan untuk satu pertukaran di tangan orang ini di depan mereka. Seorang elit Douzun memang bukan seseorang yang bisa mereka kalahkan hanya dengan mengandalkan angka. Kontrol kekuatan spasial orang ini telah mencapai tingkat yang luar biasa. Dia tidak tampak seperti seseorang yang baru saja maju ke kelas Douzun. Petik 2. Beberapa kejutan dengan cepat melonjak ke mata Tianxi saat dia menstabilkan tubuhnya. Dia dengan cepat memindai murid-murid lembah sungai es yang telah terguncang sampai mereka tidak sadarkan diri. Matanya berkedip. Lembah sungai es, saya telah salah menghitung masalah ini hari ini. Dengan orang yang melindungi wanita beracun yang menyedihkan ini, mustahil bagiku yang dulu untuk menangkap mereka sendirian. Saya hanya bisa kembali dan memberitahu kepala lembah tentang masalah ini. Tianxi memang orang tua yang licik. Setelah pertukaran ini, dia tahu misi ini tidak akan berkembang lebih jauh kali ini. Oleh karena itu, dia dengan tegas mengatupkan giginya dan udara dingin yang kuat berkumpul di telapak tangannya. Setelah itu, tinjunya menghantam ruang kosong di belakangnya. Ruang kosong ini segera menjadi terdistorsi ketika tinjunya dilemparkan ke sana. Terowongan spasial hitam gelap muncul di belakangnya. Bing Xiao, tinggalkan aku. Terowongan spasial hitam gelap baru saja muncul ketika tangan Tianxi meraih ke arah 3 sesepuh berpakaian putih. Sebuah kekuatan isap melonjak keluar dan menyedot ketiganya ke sisinya tanpa perlawanan. Tubuhnya bergerak dan memasuki terowongan spasial. Jangan biarkan dia kabur. Xiao Yan buru-buru berteriak saat terowongan hitam pekat muncul. Secara alami Xiao Yan tidak perlu membuka mulutnya untuk mengingatkan Tian Huo Zunze ketika sampai pada hal seperti ini. Tian Huo Zunze dengan cepat bereaksi terhadap situasi tersebut. Telapak tangannya mengarah ke terowongan spasial hitam dari kejauhan sebelum dia dengan kejam mengepalkannya. Riak tak terlihat menyebar dan orang bisa melihat terowongan spasial mulai runtuh dengan cepat. Ekspresi Tianxi tiba-tiba berubah saat terowongan spasial runtuh. Kilatan dingin segera berkedip di matanya. Telapak tangannya menghantam punggung Elder berpakaian putih dan udara dingin yang menakutkan melonjak, mengirim Elder ini terbang dalam prosesnya. Bang! Penatua berpakaian putih itu baru saja dikirim terbang ketika kekuatan tersembunyi, ditempatkan di tubuhnya oleh Tianxi, tiba-tiba meledak. Tubuhnya segera diselimuti oleh sedingin es. Setelah itu meledak dengan keras. Es pecah menjadi potongan-potongan kecil yang melesat ke segala arah saat gelombang udara yang mengejutkan menyebar dengan cara seperti kilat. Dalam menghadapi gelombang ledakan tubuh ini, kekuatan tak terlihat yang menyebar dari tangan Tian Huo Zunze terhalang. Setelah itu, diblokir untuk sementara. Alis Tian Huo Zunze merajut saat tubuh sesepuh berpakaian putih itu meledak. Orang tua ini benar-benar kejam. Dia dengan tegas menyerang teman-temannya di sampingnya. Dengan gelombang lengan Tian Huo Zunze, riak spasial menyebar lagi dan menahan gelombang udara yang tercipta dari ledakan tubuh penatua berpakaian putih. Setelah itu, dengan cepat menyebar ke arah Tianxi. Ekspresi Tianxi berubah ketika dia melihat ledakan seorang ahli Douzong tidak banyak berpengaruh. Segera, kilatan tajam dengan cepat melintas di matanya. 2 sesepuh berpakaian putih lainnya merasakan hawa dingin di hati mereka ketika mereka melihat kilatan tajam di mata Tianxi. Keduanya bertindak dalam persatuan tanpa persetujuan sebelumnya saat mereka mencoba menggerakkan tubuh mereka dan melarikan diri. Namun, pikiran ini baru saja muncul ketika Tianxi tersenyum dingin. Telapak tangannya tercetak di punggung kedua orang ini dengan kecepatan seperti kilat. Kekuatan liar dan ganas ditembakkan dari mereka. Bang! Bang! Kedua sesepuh tidak punya waktu untuk melakukan pertahanan apapun. Udara dingin yang menakutkan itu melonjak ke tubuh kedua sesepuh ini, dan Doki yang beredar di tubuh mereka segera terhenti. Setelah itu, mereka mulai membengkak. Bang! Bang! 2 suara keras lainnya muncul. Gelombang dingin yang bahkan lebih kuat melonjak dan menyebar dengan cara seperti kilat. Beberapa batu besar di tanah segera tertutup oleh es yang keras karena gelombang sedingin es ini. Murid lembah sungai es di tanah dengan cepat diubah menjadi banyak patung es yang seperti kehidupan. Kehidupan di dalam tubuh mereka benar-benar membeku saat ini. 2 gelombang besar sedingin es, yang telah meletus, mengguncang kekuatan mengganggu yang tak terlihat dari Tian Huo Zunze sampai runtuh. Terowongan spasial berputar dan Tianxi yang berwajah pucat dengan cepat memasukinya.
Akhirnya, dia menghilang. Ini dunia kecil dan kita akan bertemu lagi. Masalah hari ini pasti belum berakhir. Kalian semua harus menunggu untuk dibunuh oleh lembah sungai es milikku. Petik 2. Saat sosok Tianxi menghilang, suara yang ganas dan padat perlahan-lahan dikirim dari tempat terowongan spasial menghilang. Setelah itu bergema di atas pintu masuk lembah ini. Tian Huo Zunze sedikit mengernyitkan dahinya saat melihat Tianxi berhasil kabur. Dia tidak menyangka orang ini dapat berpisah dan melarikan diri meskipun tidak mencapai kelas Dousun. Selain itu, dia juga meremehkan ketidakberdayaan orang itu. Dia rela mengorbankan 3 tetua Douzong untuk melarikan diri. Dia melarikan diri. Alis Little Fairy Doctor vertikal saat dia berseru dengan lembut. Xiao Yan dengan lembut mengangguk. Dia merasa sedikit menyesal. Akhirnya, dia melihat ke arah Tian Huo Zunze di udara dan berkata, Tuan Tua Yao baru saja mendapatkan tubuh. Meskipun kekuatan spiritual Anda telah sangat diperkuat dalam sekejap, Doki di dalam tubuh fisik Anda tidak dapat sepenuhnya pulih dalam waktu singkat ini. Anda sepenuhnya mengandalkan kekuatan spiritual Anda dalam pertarungan sebelumnya. Jika tidak, kemungkinan besar Tianxi tidak akan melarikan diri. Petik 2. Tian Huo Zunze di udara bergerak dan muncul di samping Xiao Yan. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya pada Xiao Yan saat dia berkata, aku bisa saja menghancurkan terowongan spasial. Namun, orang tua itu benar-benar terlalu kejam. Dia melempar 3 ahli Douzong seperti bom. Petik 2. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, tidak apa-apa selama kita bisa menakuti orang-orang tua itu. Saat ini kami tidak dapat bertarung langsung melawan lembah sungai es. Kita perlu menemukan tempat yang lebih rahasia dan membantu menyelesaikan masalah tubuh racun yang menyedihkan dari dokter peri kecil. Begitu dia mampu sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan, lembah sungai es harus benar-benar berpikir 2 kali bahkan jika mereka ingin menyentuh kita. 2 Douzun dapat dianggap sebagai kekuatan yang sangat kuat bahkan di wilayah Central Plains. Petik 2. Tian Huo Zunze sedikit mengangguk. Meskipun dia saat ini memiliki tubuh, dia belum benar-benar memiliki kekuatan Douzun. Dia harus menunggu sampai dia membiasakan diri dengan tubuh ini agar bisa disebut Douzun sejati. Kami akan membiarkanmu memutuskan kemana kita harus pergi. Anda dapat dianggap telah memberi saya yang lama kesempatan kedua untuk hidup. Aku yang dulu akan membalas budi ini. Tian Huo Zunze membelai janggutnya saat dia berbicara sambil tersenyum kepada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum. Dia merenung sejenak sebelum menjawab, karena Tianxi telah melarikan diri, sepertinya lembah sungai es akan segera mengetahui tentang kita. Oleh karena itu, sepertinya kita tidak bisa lagi tinggal di sini. Selain itu, lembah dewa yang jatuh bukanlah tempat yang cocok jika kita ingin membantu dokter peri kecil menyelesaikan masalah tubuh racun yang menyedihkan. Uap racun di tempat ini terlalu padat. Jika tubuh racun yang menyedihkan membalas, kita akan berakhir dengan masalah yang tidak dapat kita prediksi. Karenanya, kita harus menemukan tempat yang dipenuhi cahaya dan panas. Tempat semacam itu akan mampu menekan tubuh racun yang menyedihkan, dan itu akan meningkatkan peluang keberhasilan hingga 10%. Dipenuhi dengan cahaya dan panas. Tian Huo Zunze dan dokter peri kecil merenungkan pilihannya. Tidak mudah menemukan tempat seperti itu di dalam daerah pilkada. Aku tahu tempat yang dipenuhi dengan cahaya dan panas. Sebuah suara tiba-tiba terdengar sementara Xiao Yan dan 2 orang lainnya tenggelam dalam pikirannya. Mereka bertiga mengikuti suara itu dan menoleh. Secara kebetulan, mereka melihat Xin Lan yang tersenyum berjalan keluar dari lembah. Di mana? Xiao Yan bersukacita saat mendengar kata-katanya, dan dia buru-buru bertanya. Kota Ye, klan Maye memiliki tempat unik yaitu Sunfire Ancient Altar. Sinar matahari dari langit pada siang hari akan berkumpul di tempat itu. Ada lubang di altar kuno yang mencapai jauh di bawah tanah. Kadang-kadang, beberapa bibit api inti akan melayang keluar dari lubang. Ketika core fire settling ini bersentuhan dengan sinar matahari, itu akan berubah menjadi semacam api. Klan Ye saya menyebutnya Sun Flame. Xin Lan dengan lembut menjelaskan. Jenis api matahari ini mungkin bukan api surgawi, tetapi jauh lebih kuat dari api binatang biasa. Beberapa leluhur klan Ye saya sering meminjam Sun Flame semacam ini dan meningkatkan keberhasilan penyempurnaan pil mereka. Sayangnya, Sun Flame ini tidak bisa bertahan lama. Ini akan secara otomatis menyebar. Suara Xin Lan sedikit menyesal ketika dia berbicara sampai saat ini. Meski tak bertahan lama, Sun Flame masih cukup menggoda. Ada sejumlah faksi yang tidak diketahui yang mendambakan kota Ye ini. Mereka semua mengejar Sunfire Ancient Altar. Sun Flame. Xiao Yan menggumamkan nama ini di mulutnya. Dunia ini memang dipenuhi dengan misteri. Formasi Sun Flame mirip dengan kelahiran Heavenly Flame. Tidak heran itu disembunyikan sebagai harta karun oleh klan Ye.
Berdasarkan apa yang Anda katakan, Sunfire Ancient Altar harus menjadi tempat terlarang bagi klan Ye Anda. Mereka benar-benar akan meminjamkannya. Xiao Yan mengerutkan alisnya dan bertanya setelah merenungkan proposisi itu. Dia telah bertemu orang-orang dari klan Ye sebelumnya, dan dia tidak memiliki kesan yang baik tentang mereka. Xin Lan juga tampaknya menyadari bahwa Xiao Yan tidak memiliki kesan yang baik terhadap mereka. Dia tertawa pahit sebelum mengertakkan gigi peraknya dan berkata, mereka menyinggung kakak Xiao Yan terakhir kali karena mereka tidak mengetahui identitasmu. Jika Anda pergi ke sana lagi, Xin Lan menjamin bahwa mereka tidak akan menyinggung perasaan Anda. Petik 2. Klan Ye saat ini mengalami penurunan bertahap. Hanya kakeknya yang merupakan alkemis tingkat 7. Kekuatan semacam ini tidak cukup untuk memungkinkan klan Ye terus menjadi salah satu dari 5 klan besar. Jika mereka tidak mencari bantuan dari luar, kemungkinan besar mereka akan ditelan dan diambil alih oleh faksi lain. Selain itu, dari cara Xin Lan melihatnya, siapa yang lebih cocok untuk memberikan bantuan dari luar selain Xiao Yan? Dia sudah mencapai tingkat ke-7 di usia yang begitu muda. Prestasi seperti itu tidak kalah kecilnya bahkan jika dibandingkan dengan yang disebut jenius yang terlihat sekali dalam 100 tahun dari klan Chao. Xiao Yan ragu sejenak setelah mendengar kata-kata Xin Lan. Dia kemudian dengan lembut mengangguk dan menjawab, mudah-mudahan akan seperti yang kamu katakan. Jika saya dapat menyelesaikan masalah tubuh racun yang menyedihkan dari dokter peri kecil, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu masalah klan Ye Anda di akun Anda. Petik 2. Joy muncul di wajah Xin Lan ketika dia mendengar ini. Dengan mengatakan ini, Xiao Yan jelas memberi klan Ye kesempatan lagi. Kakak Xiao Yan, Anda dapat yakin tentang masalah ini. Xin Lan dengan berat menganggukkan kepalanya. Dia sudah mengambil keputusan. Tidak peduli apa yang terjadi kali ini, dia pasti akan membuat orang-orang teliti dari klan benar-benar melihat Xiao Yan sebagai penyelamat klan Ye. Kalau begitu, mari kita melakukan perjalanan ke kota Ye. Yang terbaik adalah kita menyelesaikan masalah tubuh beracun yang menyedihkan secepat mungkin. Jika tidak ada di antara Anda yang keberatan, kami akan keluar sekarang. Apa yang kamu katakan? Xiao Yan tidak dapat mengatakan apa-apa lagi setelah mendengar permohonan Xin Lan. Dia mengangguk dan membuat keputusan. Setelah itu, dia menoleh ke Tian Huo Zunze dan dokter peri kecil dan menanyakan pendapat mereka. Dokter peri kecil secara alami tidak keberatan dengan ini. Setelah berpikir keras, Tian Huo Zunze juga mengangguk. Dia berkata, setelah menjadi Douzun, saya sudah dapat terus-menerus menyerap energi alam dan mengubahnya menjadi Douqi di tubuh saya. Saya juga bisa berlatih sambil bepergian. Tidak masalah untuk mulai bergerak sekarang. Petik 2. Xiao Yan tersenyum saat melihat mereka berdua sepakat. Dia segera berjalan keluar dari lembah dewa yang jatuh. Tian Huo Zunze dan yang lainnya dengan cepat mengikuti dari belakang. Setelah 2 hari bepergian, kelompok Xiao Yan secara bertahap mendekati pintu keluar aliran dewa yang jatuh. Lalu lintas manusia secara bertahap meningkat. Demi keamanan, kelompok Xiao Yan memakai dupeng untuk menyembunyikan penampilan mereka. Dari apa yang dikatakan Xin Lan, lembah sungai es telah mengeluarkan perintah yang diinginkan untuk mereka semua. Meskipun mereka mungkin tidak takut, itu masih akan sedikit merepotkan jika mereka diekspos. Saat ini, Xiao Yan sedang berpikir untuk menyelesaikan masalah tubuh racun yang menyedihkan dari dokter peri kecil. Akan lebih baik jika masalah ini tidak muncul. Pintu masuk aliran dewa yang jatuh masih dipenuhi dengan manusia laut. Itu tidak berkurang karena aliran waktu. Tampaknya masih ada banyak orang yang tertarik dengan hadiah setinggi langit yang ditawarkan lembah sungai es. Namun, aliran dewa jatuh saat ini tidak lagi memiliki satupun penjaga pribadi lembah sungai es. Mungkin ini karena kelompok Tianxi benar-benar dikalahkan. Oleh karena itu, kelompok Xiao Yan tidak menemui hambatan sekecil apapun, dan mereka berhasil keluar dari aliran dewa yang jatuh. Setelah itu, mereka menemukan daerah terpencil dan bergegas ke kota Ye dari sana. The Valen God Stream tidak jauh dari Ye City. Dengan kecepatan kelompok Xiao Yan, mereka mencapai kota yang subur dan hijau ini, terletak di beberapa dataran, dalam waktu setengah hari. Beberapa dari mereka mendarat di kota, tetapi tidak tinggal lama. Dengan Xin Lan memimpin mereka bergegas ke manor klan Ye di tengah kota. Sekitar 10 menit kemudian, kelompok Xiao Yan tiba di pintu depan klan Ye. Pada saat ini, pintu utama klan Ye dibuka. Hal yang mengejutkan kelompok Xiao Yan adalah tidak ada satupun penjaga di pintu masuk. Apalagi pintu yang tebal itu menunjukkan tanda-tanda rusak. Ekspresi Xin Lan tanpa sadar berubah saat melihat pintu yang rusak. Setelah itu, dia meningkatkan kecepatannya dan menyerbu masuk. Xiao Yan merentangkan tangannya di belakangnya. Adegan ini dengan jelas menggambarkan bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Tak disangka klan Ye telah jatuh ke
Dalam kondisi seperti itu, saat ini, Xiao Yan tidak mengenakan dupeng. Namun, dia sekali lagi memakai benda mirip kulit yang bisa mengubah penampilannya, menyebabkan dia terlihat sedikit berbeda. Xiao Yan memimpin dokter peri kecil dan Tianhuo Zunze saat mereka perlahan masuk ke klan Ye. Setelah itu, mereka mengikuti jalan batu kecil dan menuju ke pedalaman. Perjalanan ini berlanjut selama beberapa menit sebelum sebuah aula besar muncul di depan mereka bertiga. Beberapa tangisan marah secara samar-samar dikirimkan dari dalam. Memang, klan yang telah diwarisi dari generasi ke generasi telah menurun sampai sejauh itu. Sekarang, yang lain menerobos masuk ke rumah mereka dan bertindak sesuka mereka. Apakah leluhur klan Ye akan melompat keluar dari kuburan mereka jika mereka menyadari hal ini? Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat mendengar teriakan marah yang dipancarkan dari dalam aula. Dia merasa agak sedih untuk klan Ye ini. Klan besar yang dulunya sangat menonjol sebenarnya telah berubah menjadi keadaan seperti itu. Itu benar-benar memberi seseorang perasaan bahwa orang berubah. Xin Lan saat ini berdiri di luar pintu. Wajah cantiknya berwarna hijau karena marah saat dia melihat ke aula. Sosok cantiknya sedikit gemetar karena amarahnya. Xiao Yan memimpin dokter peri kecil dan Tianhuo Zunze ke Xin Lan. Dia bersandar di pintu dan melihat ke bagian dalam aula. Pada saat ini, aula besar itu benar-benar berantakan. Semua anggota klan Ye yang ditemui Xiao Yan saat itu ada di sana. Namun, wajah orang-orang ini dipenuhi dengan warna hijau marah saat ini. Ada orang berpakaian hijau yang meratap dan berguling-guling di tanah di depan mereka. Orang bisa tahu bahwa dia adalah anggota klan Ye dari pakaiannya. Sisi lain dari anggota klan Ye adalah sekelompok orang berpakaian hitam. Aura kelompok orang ini cukup kuat. Jelas, mereka bukanlah orang lemah. Selain itu, Xiao Yan terkejut menemukan bahwa dua tetua berjubah hitam berwajah teduh yang memimpin mereka telah mencapai kekuatan bintang 6 Dousong. Selain itu, dari Douqi yang megah yang bergelombang di sekitar mereka, kemungkinan kedua orang ini berada di puncak kelas Dousong bintang 6. Mereka sedikit lebih kuat jika dibandingkan dengan tetua pertama dari klan Ye, yang merupakan kakek Xin Lan. Siapa mereka? Xiao Yan bertanya secara acak. Mereka adalah orang-orang dari Sekte Api Hitam dan dapat dianggap sebagai faksi yang kuat dalam wilayah Pil ini. Sekte mereka terletak cukup dekat dengan kota Ye dan telah mendambakan kota Ye selama beberapa waktu. Tidak disangka mereka berani menerobos masuk. Xin Lan dengan erat mengepalkan tinjunya. Suara rendahnya mengandung amarah yang tidak bisa dia tekan. Dua orang tua di depan adalah Black Demon Twin Evil. Mereka sangat kuat dan memiliki reputasi yang cukup garang. Bahkan kakek tidak cocok untuk salah satu dari mereka. Petik 2. Xiao Yan sedikit mengangguk. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang Sekte Api Hitam. Namun, kekuatan kedua orang tua ini memang luar biasa. Puncak bintang 6 Dousong. Mereka sedikit lebih kuat dari Bingfu dari lembah sungai es. Central Plains ini memang dipenuhi oleh para ahli. Jika seorang ahli dengan level seperti itu ditempatkan di wilayah Black Corner, dia akan, paling tidak, menjadi tuan. Zhao Hei, Qin Mo, Sekte Api Hitammu seharusnya tidak berlebihan. Klan Ye saya mungkin tidak lagi memiliki kemuliaan masa lalunya, tetapi jika kami benar-benar bertarung dengan Sekte Api Hitam Anda, itu tidak akan menguntungkan Anda dengan cara apapun. Orang tua berpakaian hijau di aula besar itu sangat marah saat dia berteriak dengan marah. Hihi, Ye Zong, kamu harus menggertak di depan kami berdua. Klan Ye Anda saat ini tidak lagi memiliki kualifikasi untuk terus disebut. Sebagai salah satu dari 5 klan besar di wilayah Pil, salah satu tetua berpakaian hitam terkemuka sedikit tertawa ketika mendengar ini sebelum mengejek Ye Zong. Kali ini, kami berdua datang untuk menggabungkan klan Ye Anda di bawah kami atas perintah pemimpin sekte. Jika Anda menyerah, Sekte Api Hitam kami tidak akan memperlakukan Anda semua dengan lusuh. Anda masih akan memiliki tempat untuk bertahan hidup di klan Ye ini. Jika Anda tidak patuh, hihi, Anda semua harus waspada dengan taktik Sekte Api Hitam saya. Tetua berwajah teduh lainnya tertawa dan berbicara dengan suara serak. Dalam mimpimu, wajah semua anggota dari klan Ye dipenuhi dengan amarah ketika kata-kata ini diucapkan. Ye Zong melebarkan matanya dan berteriak dengan marah. Boom boom, teriakan Ye Zong baru saja terdengar ketika banyak bayangan hitam tiba-tiba keluar dari tangan dua orang tua berpakaian hitam. Setelah itu, mereka mendarat di aula besar sambil mengeluarkan suara, boom boom. Ekspresi semua orang langsung menjadi sangat hijau ketika mereka melihat ini karena bayangan hitam adalah peti mati hitam pekat. Terimalah peti mati ini jika Anda tidak ingin mematuhinya. Orang tua berpakaian hitam yang tampak teduh tersenyum padat ke arah Ye Zong. Aura dingin dan agung perlahan menyebar dari tubuhnya.
Setelah itu, suara gemuruh terdengar di dalam aula besar ini, menyebabkan beberapa anggota klan Ye yang lebih lemah menjadi sedikit pucat. Xiao Yan terus berada di dekat pintu. Dia menyipitkan matanya dan menyaksikan pertunjukan yang diputar di aula. Sekte api hitam ini benar-benar tidak menunjukkan belas kasihan saat mereka bertindak. Dia menghitung jumlah peti mati dan menemukan bahwa ada satu lebih dari jumlah anggota klan Ye saat ini di aula. Peti mati ekstra itu mungkin disiapkan untuk Xin Lan. Hanya saja orang-orang ini tidak menyadari bahwa Xin Lan telah mengikuti di samping Xiao Yan selama beberapa hari ini. Xin Lan di sampingnya dengan erat mengepalkan tangannya. Tubuhnya yang cantik gemetar karena amarahnya. Sesaat kemudian, ekspresinya tiba-tiba meredup. Dia tidak dapat melakukan apapun dengan kekuatannya saat ini. Kakak Xiao Yan, tolong bantu klan Ye, kan? Xin Lan bersedia melakukan apapun selama klannya baik-baik saja. Petik 2. Xiao Yan, yang telah memiringkan kepalanya, tiba-tiba terkejut. Dia menoleh dan menatap gadis berpakaian biru, yang telah menundukkan kepalanya. Matanya merah saat dia menggigit bibir bawahnya yang merah. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat melihatnya. Tenang, ini bukan hari pertama kamu mengenalnya. Apa kau tidak tahu seperti apa karakternya? Dokter peri kecil tanpa sadar menggelengkan kepalanya dengan rasa kasihan, dan dia dengan lembut menghibur dengan senyuman setelah melihat penampilan Xin Lan. Karena saya sudah memberikan kata-kata saya secara alami akan membantu Anda. Pada saat ini, Ye Zong di aula besar sangat terguncang oleh tindakan kejam sekte api hitam ini. Dia melihat peti mati itu dengan kilau dingin di matanya saat perasaan sunyi melonjak ke wajahnya. Apakah klan Ye yang pernah menonjol mencapai tahap seperti itu di tangannya? Serahkan kota Ye dan altar kuno api matahari dari klan Ye. Sekte api hitam saya tidak ingin melakukan sesuatu yang begitu kejam. Saya akan memberi Anda waktu 5 menit untuk memikirkannya. Kehidupan semua tua dan muda di klan Ye akan ditentukan oleh keputusanmu. Pria tua berpakaian hitam itu tersenyum dengan sikap yang menyeramkan sementara dia perlahan mengancam Ye Zong. Wajah Ye Zong sedikit mengejang saat mendengar ini. Seluruh tubuhnya gemetar. Dengan kekuatan sekte api hitam saat ini, sangat sulit bagi klan Ye untuk terus bertarung dengan mereka. Suasana di dalam aula besar menjadi sangat menekan karena keheningan Ye Zong. 5 menit, ini berlalu dengan cepat dalam keheningan. Senyuman lebat dari dua pria tua berpakaian hitam perlahan melebar ketika 5 menit berlalu. Energi yang melonjak secara bertahap berkumpul di telapak tangan mereka. Ye Zong, kaulah yang mencari akhir seperti itu. Jangan salahkan kami berdua. Petik 2. Desahan lembut akhirnya terdengar dari luar pintu tepat saat niat membunuh melonjak dari dua pria tua berpakaian hitam ini. Mereka berdua terkejut, dan mereka tiba-tiba berbalik, hanya untuk melihat seorang pria muda bersandar di pintu. Mata mereka menjadi dingin dan kutukan diludahi dari mulut mereka. Enyah. Pemuda itu mengabaikan mereka. Dia menggerakkan kakinya dan perlahan berjalan ke aula besar. Suara yang tenang dan lembut perlahan terdengar seperti gelombang air. 1 menit. Bawalah peti mati bersamamu dan keluarlah dari kota Ye. Jika tidak, Anda dapat tetap di sini. Suara tenang pemuda itu seperti air yang mengalir saat melintasi aula besar. Ini menyebabkan semua orang tercengang. Nada seperti itu benar-benar dipenuhi dengan kesombongan yang luar biasa. Para tetua berpakaian hitam yang dipanggil Zhao Hei dan Qin Mo terkejut ketika mereka mendengar suaranya. Ekspresi mereka segera berubah menjadi menyeramkan. Kedua pasang mata menatap pemuda itu, yang perlahan masuk, seperti serigala ganas. Sesaat kemudian, mereka dengan garang tersenyum, hanya 2 bintang Dozong yang berani bertingkah lancang di depan kami berdua, teman-teman lama. Masih ada 40 detik. Pemuda itu tampaknya belum mendengar tawa ganas mereka berdua. Suara yang agak malas keluar dari mulutnya. Bunuh dia. Ekspresi Zhao Hei gelap dan dingin saat dia perlahan memerintahkan. Ekspresi sengit langsung terbang ke mata banyak orang dari sekte api hitam saat mereka mendengar perintah ini. Douqi yang kuat melonjak keluar dari tubuh mereka. Setelah itu, mereka melepaskan Douqi mereka bersama-sama tanpa persetujuan sebelumnya dan bergegas menuju pemuda itu, yang perlahan berjalan mendekat. Api hijau giok melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan dan berubah menjadi penghalang api. Serangan ganas itu secara otomatis menghilang ketika mereka melakukan kontak dengan penghalang api. Mereka bahkan tidak menyebabkan langkah Xiao Yan berhenti sejenak. Zhao Hei dan Qin Mo awalnya terkejut saat melihat api hijau giok yang melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan. Mereka tiba-tiba berteriak tanpa sadar, api surgawi. Kegembiraan dan keserakahan yang liar tiba-tiba muncul di mata mereka berdua setelah tangisan mereka yang tidak disengaja. Sekte api hitam terkenal karena afinitas apinya. Mereka secara alami memiliki pemahaman yang baik tentang api surgawi, yang merupakan yang terkuat dari semua api. Bocah, kamu memiliki barang yang unik. Namun,
Karena Anda telah menyerahkan diri Anda kepada kami berdua akan dengan baik hati menerimanya. Zhao Hei tersenyum. Dia bertukar ekspresi dengan Qin Mo. Setelah itu, kaki mereka tiba-tiba menginjak tanah. Keduanya menyerang pada saat bersamaan dan bergegas menuju Xiaoyan. Waktunya habis. Xiaoyan menghela nafas lembut dan menggelengkan kepalanya sedikit ketika mereka berdua menyerang. Ruang di sekitar Xiaoyan perlahan terdistorsi sementara desahan lembutnya perlahan terdengar. Tiba-tiba, sosok tua dengan aneh muncul. Lengan bajunya secara acak diayunkan ke arah dua orang yang telah menembak secara eksplosif. Segera, ruang kosong itu tampak tercampur dengan kasar oleh tangan yang tak terlihat, memperlihatkan banyak lipatan spasial. Kekuatan yang agung dan menakutkan menembus ruang dengan tenang seperti air banjir saat lengan baju diayunkan. Setelah itu, dengan lembut bertabrakan dengan dada Zhao Hei dan Qin Mo tanpa membentuk riak sedikitpun. Grup, tubuh Zhao Hei dan Qin Mo tiba-tiba terdiam saat angin bertiup. Keganasan di wajah mereka langsung berubah menjadi syok. Sebelum guncangan ini benar-benar hilang, dua suap darah segar berwarna merah cerah bersama dengan beberapa organ dalam yang hancur dimuntahkan dari mulut mereka. Bang! Setelah darah segar dimuntahkan, kedua sosok itu terbang kembali seperti layang-layang dengan tali putus. Mereka kemudian menabrak tanah, berguling dengan menyedihkan selama lebih dari 10 kali sebelum bertabrakan dengan keras ke dinding. Suara samar namun jelas dari tulang yang dihancurkan terdengar. Seluruh aula hening. Semua tatapan menatap sosok tua di samping Xiaoyan dengan ekspresi tumpul. Hanya dengan gelombang acak, dua ahli di puncak kelas Douzong bintang 6 dikalahkan dengan sangat menyedihkan tanpa kemampuan untuk membela diri. Douzun. Ye Zong tercengang saat melihat sosok tua ini. Meski tidak sedikit pun aura merembes keluar dari tubuhnya, dia masih bisa merasakan perasaan berbahaya. Dia pernah mengalami perasaan berbahaya sebelumnya. Namun, semua orang yang memberinya perasaan seperti itu adalah keberadaan yang kuat yang telah melangkah ke kelas Douzun. Sejak kapan klan Ye saya berinteraksi dengan pakar seperti itu? Pikiran ini melintas di hati Ye Zong. Sejak klan Ye mereka mulai menurun, mereka hampir tidak memiliki kemampuan untuk menarik minat seorang elit Douzun. Jika tidak, sekte api hitam ini tidak akan berani menemukan masalah dengan mereka. Sementara Ye Zong merasa ragu di dalam hatinya, matanya tiba-tiba mendarat di Xin Lan di luar aula besar. Dia langsung terkejut. Dia sepertinya telah mengingat sesuatu. Matanya tiba-tiba beralih ke Xiaoyan. Meskipun penampilannya sedikit berubah, Ye Zong masih bisa melihat sedikit keakraban dalam garis besarnya. Dia Xiaoyan dari dulu. Pikiran ini melintas di hatinya. Bahkan Ye Zong tidak bisa membantu tetapi menghirup udara sejuk. Terakhir kali mereka bertemu, orang ini hanya memiliki boneka yang kuat di sampingnya, namun mengapa ada elit misterius lainnya Douzun di sampingnya setelah hanya 1 bulan atau lebih? Orang ini pasti memiliki latar belakang yang bagus. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia mendapatkan seorang elit Douzun untuk mengikuti di sampingnya? Klan Ye saya buta di usia tua. Kami hampir menyinggung makhluk agung ini. Petik 2. Xiaoyan secara alami tidak menyadari pikiran yang berputar di dalam hati Ye Zong. Dia melirik darah segar di sudut dinding serta Zhao Hei dan Qin Mo, setelah itu, dia tanpa sadar tertawa dingin. Pemogokan dari Tian Huo Zunze sebelumnya telah menyebabkan keduanya cedera serius paling tidak. Bahkan jika mereka berhasil pulih, kemungkinan besar gejala sisa akan tertinggal. Senior ini, kami berdua adalah tetua dari Blackfire Sect. Kami buta telah menyinggung perasaan Anda hari ini. Mohon maafkan kami berdua. Petik 2. Zhao Hei dan Qin Mo naik dari tanah dengan cara yang menyedihkan. Hati mereka sangat terguncang sehingga mereka tidak memiliki sedikit pun amarah. Menjadi mereka yang terlibat, mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang betapa menakutkan serangan sebelumnya. Dengan mampu mengalahkan mereka berdua dengan mudah, pihak lain pasti ahli dari kelas Douzun. Eksistensi seperti itu bukanlah seseorang yang bisa disinggung oleh sekte api hitam mereka. Sialan, bagaimana mungkin klan Ye berkenalan dengan elit Douzun? Kami salah menghitung kali ini. Setelah kami kembali, kami pasti harus memberitahu pemimpin sekte tentang ini. Sebaiknya kita berhenti memiliki pikiran buruk terhadap klan Ye di masa depan. Seekor unta yang mati karena terlalu kurus masih lebih besar dari seekor kuda. Mulut mereka berdua dipenuhi dengan kepahitan. Mereka dengan paksa menahan gelombang rasa sakit yang luar biasa yang dipancarkan dari tubuh mereka saat mereka mengusap darah segar di wajah mereka. Namun, mereka tidak lagi memiliki sedikit pun prestise yang mereka tunjukkan sebelumnya. Di depan seorang elit Douzun, hidup mereka seperti semut yang bahkan tidak layak disebut. Poin ini adalah sesuatu yang mereka berdua sadari dengan jelas. Enyah.
Jika Anda kembali lagi, saya akan menuju ke Sekte Api Hitam Anda dan menemani Anda semua dengan sedikit obrolan. Petik 2. Xiao Yan dengan acuh tak acuh melirik kedua orang ini, yang ketakutan setengah mati, saat dia berbicara dengan dingin. Zhao Hei dan Qin Mo menggigil dingin saat mendengar kata-katanya. Namun, mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Keduanya saling mendukung dan lari ke pintu. Bawalah barang-barangmu. Tangisan dingin Xiao Yan segera menyusul setelah keduanya baru saja keluar melalui pintu. Keduanya buru-buru berbalik dan dengan patuh mengembalikan semua peti mati di aula ke cincin penyimpanan mereka. Baru setelah itu mereka memimpin orang-orang mereka dan melarikan diri dengan menyedihkan tanpa berani mengucapkan sepatah kata pun. Semua ini terjadi di depan tatapan tertegun anggota klan Ye. Anggota klan Ye di aula besar hanya pulih beberapa saat setelah menyaksikan orang-orang dari Blackfire Sekte melarikan diri dengan cara yang menyedihkan. Beberapa rasa hormat melonjak di mata mereka ketika mereka melihat Xiao Yan dan Tian Huo Zunze di sampingnya. "Kakek, kamu baik-baik saja?" Sosok Xin Lan buru-buru berlari ke aula dan bertanya dengan suara khawatir saat menghadap Ye Zong. Ye Zong menggelengkan kepalanya. Matanya segera mendarat di Xiao Yan saat dia dengan lembut menghela nafas. Dia membungkukkan tubuhnya dan menangkupkan kedua tangannya dengan sikap serius. "Tuan Xiao Yan, terima kasih telah menyelamatkan kami. Tolong jangan mengambil sikap tidak hormat dari klan Ye saat itu." Petik 2. Xiao Yan. Beberapa anggota klan Ye terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Ye Zong, terutama beberapa sesepuh klan Ye yang telah bertukar pukulan dengan Xiao Yan saat itu. Mata mereka tercengang saat melihat Xiao Yan. Ekspresi malu segera menyusul. Xiao Yan secara acak melambaikan tangannya. Dia terlalu malas untuk mengucapkan kata-kata yang sopan. Sebaliknya, dia menyatakan niatnya, "Kali ini, saya datang ke klan Ye dengan maksud untuk meminjam Sunfire Ancient Altar. Bolehkah saya tahu apakah Penatua Ye Zong akan meminjamkannya kepada saya?" Petik 2. Mata Ye Zong melirik Xin Lan di sampingnya setelah mendengar ini. Dia buru-buru mengangguk padanya. Dia hanya bisa tertawa getir sambil berkata, "Tuan Xiao Yan telah menyelamatkan klan Ye saya hari ini. Meskipun Sunfire Ancient Altar tidak dapat dipinjamkan kepada orang luar berdasarkan aturan klan Ye telah jatuh ke keadaan seperti itu. Ia mungkin mencari kematiannya sendiri jika ia masih bersikeras dengan cara lamanya." Xiao Yan hanya dengan lembut menganggukkan kepalanya setelah mendengar bahwa Ye Zong tidak mengatakan apapun untuk menghindari masalah tersebut. Ye Zong menginstruksikan anggota klan untuk membersihkan aula besar sebelum secara pribadi memimpin kelompok Xiao Yan ke bagian yang lebih dalam dari klan Ye. Sekitar 10 menit kemudian, tanah terbuka berbatu yang sangat sepi muncul di depan mereka. Di tengah tanah terbuka ada altar yang agak kuno. Bebatuan besar yang digunakan untuk membangun altar dipenuhi jejak waktu. Jelas, altar ini sudah ada sejak lama. Xiao Yan mendekati altar dan menemukan bahwa itu sangat terang. Selain itu, semakin dekat dia ke altar, semakin panas dan murni energi di sekitarnya. Banyak sinar cahaya seperti zat tersebar dari langit. Setelah dipantulkan oleh dinding batu halus, mereka akhirnya berkumpul di tablet batu hitam pekat. Ada lubang yang menghubungkan jauh di bawah tanah di bawah lempengan batu. Beberapa bibit inti jantung api akan lolos saat tablet batu dipindahkan. Ini kemudian akan menerangi sinar matahari yang berkumpul di sini dan membentuk api matahari. Tentu saja, ini adalah kasus di masa lalu. Ye Zong dengan lembut menghela nafas dan tertawa getir saat dia menatap altar kuno. "Apa yang terjadi?" Xiao Yan sedikit mengerutkan kening saat mendengar kata-katanya. Sejak beberapa tahun lalu, bibit api inti jantung jarang keluar dari lubang. Tidak mungkin membangkitkan sinar matahari dan membentuk api matahari. Ye Zong menghela nafas. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia tidak perlu bergantung pada Sun Flame apapun untuk tujuannya. Yang dia ingin lakukan hanyalah meminjam energi alami yang murni dari tempat ini untuk menekan tubuh racun yang menyedihkan dari Dokter Peri Kecil. Dokter Peri Kecil, masuk ke altar. Xiao Yan menoleh dan memerintahkan Dokter Peri Kecil. Dokter Peri Kecil mengangguk ketika dia mendengar ini. Jari-jarinya menempel di tanah dan tubuhnya dengan lembut mendarat di dalam altar. Panas yang pekat dan energi cahaya di sekitarnya menyebabkan alisnya berubah vertikal karena dia merasakan ketidaknyamanan. Xiao Yan ragu sejenak setelah melihat Dokter Peri Kecil memasuki altar. Dia sekali lagi memanggil boneka iblis bumi. Setelah itu, dia akhirnya santai dan berjalan ke altar. "Pak Tua Yao, mohon jaga kami. Jangan izinkan siapapun mengganggu." Tian Huo Zunze tersenyum sambil mengangguk. Tubuhnya bergerak dan muncul di pohon besar di tepi tanah terbuka. Akhirnya, dia duduk di atasnya. Anda dapat yakin bahwa kecuali seorang elit Douzun datang ke tempat ini secara pribadi, tidak ada yang akan dapat mengganggu Anda.
Ye Zong juga dengan bijak mundur jauh saat melihat ini. Xiao Yan sedikit mengangguk. Matanya menyapu sekelilingnya. Ada banyak dinding batu di sekitar altar ini. Jika seseorang tidak mendekatinya, akan sulit untuk melihat apa yang terjadi di dalam dari luar. Oleh karena itu bisa dianggap sebagai tempat tersembunyi. Xiao Yan menarik pandangannya. Dia memandang dokter peri kecil di depannya, yang tampak sedikit tidak nyaman. Dengan tawa lembut, dia berkata, "Kalau begitu, aku juga harus mulai." Dokter peri kecil mengangguk ketika dia mendengarnya. Dia menghirup udara dalam-dalam dan menekan kecemasan di hatinya. Setelah itu, dia duduk bersila di atas altar. Dia menegakkan tubuh bagian atasnya. Leher panjang dan pinggangnya yang sempit membentuk lekukan yang memikat. Xiao Yan juga duduk. Dia mengangkat kepalanya dan melihat cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang ditembakkan dari langit. Tangannya dengan lembut membelai udara kosong. Segera, perasaan hangat terpancar dari telapak tangannya. Dia merasakan semacam cahaya murni dan panas di bawah sinar matahari. Tidak buruk, Xiao Yan sedikit memuji. Ini memang tempat yang bagus. Bahkan jika dia tidak melakukan apapun, tempat ini akan menyebabkan tubuh racun buruk dokter peri kecil secara alami ditekan. Dengan demikian, mereka akan dapat menghindari situasi di mana tubuh racun yang menyedihkan meledak di tengah jalan, menyebabkan beberapa masalah yang tidak perlu. Mata Xiao Yan sedikit bergeser. Setelah itu, mereka berhenti di tablet batu hitam pekat yang diletakkan di altar. Ye Zong telah menyebutkan bahwa tablet batu ini adalah kunci untuk mengaktifkan altar ini. Tangan Xiao Yan dengan lembut mendorong tablet batu hitam pekat itu. Perasaan panas melonjak dari dalam. Namun, itu tidak menyebabkan Xiao Yan sedikit pun tidak nyaman. Dia menggunakan sedikit kekuatan dan mendorong tablet batu ke samping di tengah suara retakan. Tablet batu perlahan-lahan didorong ke samping dan lubang hitam-hitam seukuran kepala muncul di pandangan Xiao Yan. Kemungkinan ini adalah lubang yang disebutkan Ye Zong. Berderit-berderit, saat tablet batu itu disingkirkan, sepertinya itu telah mengaktifkan sesuatu. Dinding batu di sekitar altar perlahan bergerak. Segera, mereka membentuk dinding batu bundar, mengelilingi Xiao Yan dan dokter peri kecil dengan cara yang sangat ketat. Jika dilihat dari luar, orang hanya bisa melihat tembok batu kuno yang menjulang tinggi. Menyusul terbentuknya dinding batu berbentuk lingkaran, dinding batu tersebut secara bertahap menjadi halus. Jumlah sinar cahaya yang meningkat dipantulkan oleh dinding batu seperti cermin. Akhirnya, mereka berkumpul di lubang di tanah ini. Cahaya terang dan menyilaukan sangat menyilaukan. Meskipun sinar matahari telah berkumpul, tidak sedikit pun bibit api keluar dari lubang di tanah. Karenanya, apa yang disebut Sun Flame tidak muncul. Untungnya, cahaya dan energi panas dari altar ini menjadi lebih kuat dengan pengumpulan sinar matahari. Pada akhirnya, alis Little Fairy Doctor sedikit vertikal. Sinar matahari ini meninggalkan perasaan membakar saat mendarat di tubuhnya. Desis-mendesis. Gelombang demi gelombang kabut racun ungu keabu-abuan secara bertahap melonjak keluar dari dokter peri kecil di luar kendalinya. Setelah itu, mereka bertabrakan dengan sinar matahari yang panas di dunia luar dan mengeluarkan suara mendesis. Tidak perlu panik, Xiao Yan menghiburnya dan tersenyum saat dia melihat ke arah dokter peri kecil, yang tangannya terkepal. Dia melambaikan tangannya dan kristal yang dipenuhi dengan energi liar dan kekerasan muncul di depannya. Itu adalah inti monster dari binatang kalajengking naga racun langit. Xiao Yan membalik tangannya setelah mengeluarkan monster core. Sebuah kotak giok muncul di dalamnya. Kotak giok itu berwarna putih salju. Ada sedikit udara dingin merembes keluar darinya. Warna hijau giok serta zat lengket, yang masih bergoyang, muncul di mata Xiao Yan. Air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Xiao Yan telah menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkan harta karun unik ini. Itu adalah salah satu bahan utama untuk apa yang disebut metode Poison Dan. Dikabarkan bahwa air liur transformasi tubuh Bodhisattva ini dapat merasakan hati Bodhisattva, namun, sejak saya memahaminya, benda ini tidak memberi saya petunjuk sedikitpun. Xiao Yan memandang air liur transformasi tubuh Bodhisattva di kotak giok dan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Setelah itu, matanya mendarat di dokter peri kecil di depannya sambil melanjutkan dengan suara serius, "Saya akan menggunakan 3 jenis api surgawi untuk memaksa ki racun dalam tubuh Anda ke tempat tertentu. Prosesnya akan sangat menyakitkan. Anda harus menanggungnya. Jika kita bahkan tidak dapat maju melewati langkah ini, langkah yang tersisa tidak dapat dimulai." Petik 2. Dokter peri kecil mengatupkan gigi peraknya saat dia melihat ekspresi serius Xiao Yan. Dia dengan lembut mengangguk. Dia tahu bahwa Xiao Yan telah menghabiskan beberapa tahun upaya untuk membantunya menyelesaikan tubuh racun yang menyedihkan ini. Sekarang setelah semuanya siap, dia pasti akan bertahan terlepas dari betapa menyakitkan itu akan terjadi.
Kalau tidak, bagaimana dia bisa layak atas usaha yang dilakukan orang di depannya ini selama bertahun-tahun? Aku perlu melepaskan segel di dalam tubuhmu dan benar-benar melepaskan tubuh racun yang menyedihkan. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Tangannya sedikit gemetar tanpa sadar. Jika dia gagal menekan tubuh racun yang menyedihkan, kemungkinan dokter peri kecil akan mati di tempat. Saya percaya kamu. Dokter peri kecil tampaknya menyadari kekhawatiran di hati Xiao Yan setelah melihat tangannya yang agak gemetar. Senyum memikat muncul di wajahnya yang cantik saat dia dengan lembut mengucapkan kata-kata yang menyemangati. Xiao Yan perlahan mengencangkan tangannya. Suaranya dalam, saya sudah mempersiapkan hari ini selama bertahun-tahun, dan saya pasti tidak akan membuat kesalahan. Lepas bajumu. Aku akan mulai membuka segelnya. Petik 2. Ekspresi Xiao Yan serius. Pikirannya paling terfokus yang pernah dia perintahkan dengan suara yang dalam. Dokter peri kecil terkejut saat mendengar perintahnya. Kemerahan dengan cepat terbang ke wajahnya yang cantik. Namun, ketika dia melihat ekspresi Xiao Yan, yang begitu serius sampai tidak memiliki emosi lain, dia dengan lembut mengatupkan gigi peraknya. Bagaimanapun, orang ini sudah melihatnya berkali-kali. Dia tidak keberatan mengizinkannya untuk melihatnya lain kali. Dokter peri kecil dengan lembut melepaskan pakaiannya sambil memiliki pikiran yang menyebabkan wajahnya memerah. Setelah itu, gaunnya jatuh melewati kulitnya yang indah, putih, dan halus. Sosok yang sempurna seperti batu giok terlihat di bawah sinar matahari yang panas ini. Terlepas dari seberapa kuat hati Xiao Yan, matanya tanpa sadar berkedip sesaat ketika dia melihat tubuh sempurna wanita di depan matanya terbuka. Namun, dia dengan cepat memfokuskan pikirannya. Matanya tertuju pada tubuh dokter peri kecil. Tubuhnya yang seperti batu giok memiliki banyak bekas luka merah samar. Bekas luka ini terdiri dari simbol yang tak terhitung jumlahnya yang naik ke seluruh tubuh dokter peri kecil, membentuk segel sempurna dalam prosesnya. Xiao Yan meringkuk jari-jarinya. Api hijau giok terbentuk di ujung jarinya. Matanya terfokus saat tangannya mengayun dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu sangat menekan perut halus dokter peri kecil. Asap putih mendesis keluar. Bekas luka merah samar, yang menyebar ke seluruh tubuhnya, perlahan mulai bergoyang di bawah jarinya. Bekas luka itu segera memucat. Gelombang demi gelombang kabut racun keabu-abuan yang menakutkan meletus dari tubuh dokter peri kecil setelah simbol ini dengan cepat memucat. Mata ungu keabu-abuannya perlahan berubah menjadi abu-abu murni. Warna keabu-abuan semacam ini mengandung aroma kematian. Itu bahkan tanpa sedikit pun kehidupan. Sekilas, seseorang akan merasakan perasaan berkibar yang sepertinya telah menyebar dari dalam jiwa mereka. Ketika tubuh racun yang menyedihkan benar-benar meletus, warna keabu-abuan semacam ini akan dengan cepat melahap semua kekuatan kehidupan milik pemiliknya. Kemerahan cerah di wajah dokter peri kecil dengan cepat menghilang setelah penyebaran kabut racun berwarna keabu-abuan ini. Wajah aslinya yang lembut perlahan menjadi tanpa ekspresi. Namun, rasa sakit dan pergulatan yang samar-samar merembes dari antara kedua alisnya menunjukkan bahwa dia menahan serangan balik dari tubuh racun yang menyedihkan. Mereka berdua terdesak waktu. Sebuah pikiran terlintas di benak Xiao Yan saat nyala api hijau giok diludahi dari mulutnya. Cincin hitam pekat di jarinya berangsur-angsur bergetar. Api berwarna putih pekat perlahan melengkung dan naik. Xiao Yan meraih kumpulan api putih pekat ini. Dia memasukkannya ke dalam nyala hijau gioknya. Ketiga jenis api itu mengalami perubahan drastis saat mereka bersentuhan. Namun, Xiao Yan sudah menguasai perubahan semacam ini. Dia menghabiskan beberapa saat sebelum dia benar-benar menggabungkan ketiga jenis api itu. Ciptaan terakhir dari penggabungan tiga jenis api surgawi adalah api putih hijau murni. Itu perlahan naik sementara gelombang kekuatan penghancur perlahan menyebar darinya. Xiao Yan ragu-ragu sejenak setelah berhasil menggabungkan tiga jenis api surgawi. Dia melirik kabut racun abu-abu yang melonjak keluar dari tubuh dokter peri kecil di depannya. Dia kemudian menghirup udara dalam-dalam. Dia melambaikan tangannya dan nyala api hijau putih melonjak. Itu meluas dan dibundel di sekitar tubuh Little Fairy Doctor. Desis. Nyala api baru saja menutupi dokter peri kecil ketika gas racun padat berwarna abu-abu di sekitar. Tubuhnya mengeluarkan suara mendesis yang intens, seolah-olah telah bertemu dengan musuh bebuyutannya. Setelah itu, ia mundur dengan kecepatan seperti kilat, melarikan diri kembali ke tubuh dokter peri kecil. Mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil segera berubah menjadi warna abu-abu murni ketika gas racun memasuki tubuhnya. Aura mematikan terpancar dari dirinya. Tubuh Little Fairy Doctor bergerak dan keluar dari altar ini. Namun, Xiao Yan sudah siap untuk ini. Tubuh Little Fairy Doctor baru saja bergerak ketika dia tiba-tiba berdiri. Tangannya ditutupi oleh api hijau putih saat menekan ke bahu dokter peri kecil, dengan kasar menahannya dalam prosesnya.
Mengumpulkan, segel yang dibentuk oleh tangan Xiaoyan berubah saat dia berteriak dengan marah. Api hijau putih berubah menjadi bibit api kecil yang tak terhitung jumlahnya setelah teriakan terdengar. Mereka menembus kulit dokter peri kecil dan memasuki tubuhnya. Akhirnya, mereka dengan liar mengejar gas racun berwarna abu-abu. Bibit api hijau putih dari segala arah menutupi setiap sudut tubuh dokter peri kecil. Untungnya, kekuatan Xiaoyan saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kalau tidak, kemungkinan besar dia akan kesulitan mengendalikan begitu banyak bibit api. Gas racun abu-abu yang meresap mulai dengan cepat menyebar setelah dikejar oleh bibit api. Selain itu, di bawah kendali pikiran Xiaoyan, semua gas beracun berkumpul di perut bagian bawah dokter peri kecil. His desis 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 desis. Sedikit suara terus-menerus dipancarkan dari tubuh dokter peri kecil. Gelombang demi gelombang gas racun berwarna abu-abu dengan tergesa-gesa melarikan diri dari gabungan kekuatan dari 3 api surgawi. Akhirnya gas itu dikejar sampai ke perut bagian bawah. Semua api hijau putih berkumpul di tempat ini. Mereka berubah menjadi lingkaran api yang menjebak gas beracun di dalamnya. Gas racun yang sangat besar dan kuat, yang dipenuhi dengan aura mematikan, berkumpul di perut bagian bawah dokter peri kecil. Sekilas, itu tampak seperti pusaran. Bagian dalam pusaran itu adalah dunia yang mematikan. Bahkan seorang elit Douzun tidak akan berani dengan mudah menghadapi gas beracun yang menakutkan secara langsung. Jika Xiaoyan tidak mengandalkan kekuatan 3 jenis api surgawi, dia akan terkikis oleh jenis gas racun ini menjadi tidak ada hanya dengan kontak pertama. Bahkan tidak perlu berbicara tentang mengusirnya. Mengumpulkan gas beracun, menggantinya dengan Monster Core, dan menggunakan air liur transformasi tubuh Bodhisattva untuk. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas setelah merasakan gas racun yang berkumpul. Dia tiba-tiba meraih inti rakasa kristal naga racun naga kalajengking binatang, dan dia meletakkannya di perut bagian bawah dokter peri kecil. Kristal itu baru saja melakukan kontak dengan kulit dokter peri kecil ketika dia secara aneh memancarkan cahaya yang tidak biasa. Setelah itu, kristal itu perlahan menyatu dengan kulitnya. Inti monster itu secara aneh ditelan oleh kulit dokter peri kecil, segera memasuki pusaran gas beracun abu-abu. Setelah itu, ia bertahan di tengah pusaran. Ekspresi Xiaoyan menjadi lebih serius setelah berhasil memasukkan Monster Core. Matanya mengarah ke kotak giok di sampingnya, di mana air liur transformasi tubuh Bodhisattva berada. Langkah selanjutnya adalah yang paling penting.